Yang kedua, setelah antum berkenan dan bersedia untuk kemudian bergabung menjadi pengurus pesantren Al-Manar ini, maka saya selalu, walaupun ini juga memang mengulang-ulang dan ini memang di awal, mari semua kita, semua dari saya, Ustaz Ikram, dan semua kita yang tercantum dalam SK ini membetulkan niat. Kalau masih belum betul, tapi mudah-mudahan sudah betul. Tadi Ustaz Ikram sudah sempat menyinggung ya, bahwa kita bergabung dalam kepengurusan Al-Manar ini karena kita ingin memberi kontribusi untuk memajukan pesantren Al-Manar ini dalam rangka melahirkan kader-kader umat. Dan ini kita lakukan karena ini adalah yang diperintahkan oleh Allah dan dijanjikan seperti ayat yang dibacakan Ustaz Ikram, dan banyak tentu juga ayat lain, banyak hadis-hadis lain bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maka tentunya banyak sekali janji-janji Allah untuk orang itu, terutama untuk tabungan akhiratnya. Karena apa? Ya, karena segala sesuatu itu semuanya tergantung kepada maksud kita. Kalau antum bergabung ke Al-Manar, itu yang paling pertama dinilai adalah maksud bergabung itu apa. Inilah namanya hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis yang paling induk, nomor pertama dalam agama. Sehingga para ulama yang menyusun hadis-hadis induk ya, yang pertama mengerjakan Amr ibn Salah dalam majlis pengajian Al-Hadits Al-Kulliyah. Datang Imam An-Nawawi kemudian menyusun dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah 42 hadis-hadis induk. Datang generasi berikutnya ditambah 8 lagi menjadi 50 hadis-hadis induk. Ibn Rajab Al-Hambali dan kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, semua mereka sepakat meletakkan hadis innamal a'malu binniyat ini hadis paling induk. Ya, karena apapun yang kita buat bergantungnya di tujuan kita buat itu apa. Maka lanjutannya wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang peroleh apa? Ya tergantung apa maksud dia mengerjakan itu. Sehingga hadis ini ketika dijelaskan dalam kasus tertentu di sebab urut hadis, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis sebab urutnya memang khusus ya, tetapi lafaz yang digunakannya umum. Innamal a'malu bentuk jamak, binniyat juga bentuknya jamak. Maka berlakulah kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebabnya memang hijrah, tapi lafaz yang digunakan adalah umum. Maka dengan jelas bahwa apapun yang kita buat tergantung dalam hati kita apa, itulah yang kita dapat. Dalam makna bahwa kalau target kita dunia, cuman dunia yang dapat. Kalau target kita adalah akhirat, artinya pahala akhirat, maka insya Allah dunia akan dapat, akhirat pun insya Allah akan dapat. Dan para ulama mengatakan bahwa syarat untuk diterima sebuah amal ibadah di dalam Islam ini garis besarnya adalah dua. Satu, betul niatnya ya. Dari dalilnya ini hadis dengan didukung wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Nanti didukung dengan hadis innallaha la yaqbalu minal
lahu wabtughiya bihi wajhuhu. Ini yang pertama, harus betul niatnya. Yang kedua, baru harus sesuai dengan yang disyariatkan. Betul niat, enggak betul dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan disyariatkan, ini akan tertolak. Maka menjadilah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam lafaz yang lain, man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi siapa yang buat satu amal tidak sesuai perintah kami, rad, ini tertolak. Betul niat, tidak betul pelaksanaannya, maka ini juga tertolak. Nah, maka saya ajak agar supaya apapun yang kita kontribusi, pikiran, tenaga, waktu untuk Al-Manar ini, sekecil apapun, itu tercatat di sisi Allah sebagai amal jariah kita, sebagai amal jariah kita. Ini yang kedua, bahwa kita jadikan kesediaan kita bergabung menjadi pengurus Al-Manar adalah untuk membantu Al-Manar ini. Kenapa kita bantu Al-Manar? Karena Al-Manar adalah lembaga mendidik kader-kader umat. Sementara salah satu hadis sahih, Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Salah satu yang utama kita di sini mengajarkan anak Al-Quran. Ini adalah sebaik-baiknya orang. Bahkan juga ada hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Kita selalu mengarahkan anak untuk jadi baik, maka setiap kebaikan dibuat anak itu akan masuk jadi pahala untuk kita. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Juga ada hadis sahih Muslim, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa saja yang mengajak orang kepada satu kebaikan, maka dia dapat pahala dari orang-orang yang mengerjakan kebaikan tanpa berkurang pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Inilah yang kita jadikan landasan. Berapa banyak anak kita ajak kepada kebaikan, berapa anak kita perbaiki untuk menjadi baik. Nah, semua ini kalau betul niatnya, ini akan menjadi tabungan amal yang sangat-sangat besar bagi kita di akhirat nantinya. Dan tadi Ustaz Ikram sudah menyebutkan dalam konteks, artinya dunia pun Allah menjanjikan in tansurullaha yansurkum. Saya membaca ayat ini jelas-jelas konteksnya bukan akhirat tapi dunia. In tansurullaha yansurkum, ini dalam istilah kajian ilmu nahu jumlahnya syartiyah, jika maka, sehingga fi'il mudhari' pada jawab syaratnya menjadi majzum. In huruf syarat, tansurullaha yansurkum, mudhari'nya majzum karena dia jawab syarat. Artinya apa? Pasti. Kalau kita bantu Allah, Allah pasti bantu kita. Dan itu konteksnya bukan dibantu di akhirat. Allah bantu kita di dunia ini dengan cara-cara Allah. Salah satu tadi contoh sudah diberikan oleh Ustaz Ikram. Jadi kalau antum artinya tadi bersungguh-sungguh membantu Al-Manar ini, karena Al-Manar ini lembaga mendidik kader agama Allah dan itu Allah perintahkan, maka Allah pasti akan bantu antum dalam kesuksesan hidup di dunia ini dan hidup akhirat nantinya.